lebih 1 menit. Apakah kita akan menunggu sebentar lagi atau akan pareng dimulai sekarang? Mohon Dipun izin. mulai aja. Nggih, baik. Izin dimulai, nggih. Nggih. Dr. Darwito, saya izin mengawali acara, nggih, Dok. Nggih, siap. Mungkin Dek Bu Dr. Nggih. Rika. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak dan Ibu peserta penikmat acara Rabuan oleh Center Bioetika dan Humaniora Kedokteran FKKMK UGM. Seperti rutinitas biasa, kita ketemu lagi di hari Rabu ini. Kita akan berbincang, belajar, dan berdiskusi bersama dengan narasumber pakar yang bersedia untuk menemani kita di hari ini. Hari ini kita bersama dengan Dr. Darwito, SH, SPB, Konsultan Onkologi. Beliau berkenan, alhamdulillah, di sela-sela kesibukannya dan yang jelas dengan situasi yang cukup berat saat ini, beliau bersedia masih berkenan mengeluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan menemani kita berdiskusi di acara Rabuan. Sugeng rawuh matur nuwun atas partisipasinya Bapak dan Ibu yang selalu setia untuk bergabung dan bersama-sama berdiskusi tentang bioetika. Sugeng rawuh dan selalu ada di sini mendampingi kita Prof. Yati, Prof. Narto, Prof. Rika, Senior Sedoyo dari Center, kolega dan teman-teman sejawat yang lain. Untuk siang hari ini kita akan mengambil tema Doctors and Social Media. Nah, ini temanya yang akan dipaparkan oleh Dr. Darwito. Beliau ini sebetulnya juga sivitas UGM karena lulus dari FK UGM alumni Kagama di sini ya, Dok. Kemudian tapi beliau juga punya kesempatan untuk menimba ilmu tidak hanya di UGM, jadi juga di Undip Semarang untuk spesialisasinya dan juga untuk konsultannya di UI di Jakarta. Dan kemudian saat ini beliau juga bertanggung jawab untuk mengomandoi, mengelola rumah sakit UGM. Dan sudah kita kenal juga sebelumnya bahwa Dr. Darwito ini juga sudah banyak sekali pengalaman dan mengelola, memimpin rumah sakit dari di Karya di Semarang dan kemudian di Sarjito dan saat ini di RSA UGM. Dr. Darwito sebetulnya juga sudah pernah menemani kita di acara Rabuan beberapa waktu yang lalu. Dan ini untuk yang kedua kalinya berarti Njih Dok. Nah ini sudah sangat ditunggu-tunggu sekali untuk hari ini tema Doctors Use of Social Media. Karena temanya ini sangat relevan dengan situasi kita saat ini. Banyak sekali informasi di media sosial yang kemudian sangat banyak berpengaruh dengan bagaimana respon masyarakat terutama terkait pandemi ya. Jadi ini tidak pernah lebih relevan dari tema ini saat ini. Nanti Bapak dan Ibu seperti biasa kami persilahkan untuk ikut berpartisipasi juga untuk bisa berdiskusi selama Dr. Darwito paparan. Nanti mungkin bisa menuliskan di chat terlebih dahulu bila nanti memang menginginkan untuk bisa menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Nanti akan kita buka kesempatan setelah Dr. Darwito selesai melakukan paparan, nanti kita akan atur dan fasilitasi bersama. Mungkin pembukaannya mungkin itu dulu. Ada sedikit yang terlewat itu, ada pesan sponsor yang tadi perlu mau dititipkan, bahwa Bapak dan Ibu apabila berminat dan memerlukan bisa berpartisipasi pada online course kita yang sudah rutin kita selenggarakan sebetulnya, tapi ini dengan format baru karena ini dalam bentuk online, yaitu kursus health, ini seri keempat yang akan dilaksanakan selama 1 bulan, tapi sistemnya nanti adalah per hari gitu ya, jadi nanti tidak kita mampatkan dalam 3 hari, tapi kita distribusikan dalam 1 bulan dengan ada penjadwalan dan jeda-jeda topik.
Untuk informasi lebih lengkap nanti bisa menghubungi sekretariat dan ini nanti juga akan kami informasikan melalui WA group atau sosial media CBMH. Mungkin demikian sekilas info dari center. Kita langsung saja pada acara utama pada siang hari ini, yaitu kita akan menyimak, mendengarkan paparan dari Dr. Darwito terkait dokter dan media sosial. Bagaimana tinjauan dari aspek problem etik dan hukumnya. Kepada Dr. Darwito, waktu dan tempat kami persilahkan, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Yati, Prof. Narto sebagai founding father dari bioetik UGM, Prof. Rika, dan para profesor, guru besar, dan teman-teman yang lain, dan yang hadir di acara rebuan ini. Sebenarnya saya, kenapa sih saya dokter dan media sosial? Saya pengalaman sebagai kepala humas dan pemasaran di RS Karyadi itu sekitar 2 tahunan. Saya menggunakan ini adalah suatu hal keniscayaan dengan adanya suatu kemajuan teknologi. Mungkin slide ya, artinya pengendali slide saya dari ya oke. Oke. Sebenarnya kita ada suatu kemudahan sebenarnya saat saya menjadi humas, yaitu saya bagaimana melakukan setting para staf kami, yaitu untuk belajar ini semuanya. Karena hal tersebut itu sangat memudahkan sebenarnya. Baik rumah sakit harus punya ini. Saya prinsipnya seperti itu dan kita harus dorong. Bagaimana rumah sakit harus punya namanya khusus mengenai YouTube, khusus mengenai Twitter, kemudian Facebook, rumah sakit semuanya, bahkan Instagram. Ini adalah bagaimana untuk memperkenalkan. Karena baik secara individual dokter tersebut maupun secara institusional itu sangat dimudahkan. Dari yang artinya orang tidak tahu di mana itu rumah sakit ada, dokter itu ada, apa yang bisa dikerjakan, kemudian bagaimana kemudahan-kemudahan yang didapat dalam hal penggunaan media sosial. Ini adalah suatu hal yang sangat membantu. Ini kita mulai saat itu tahun 2, saya jadi di Kapak itu tahun 2008. Kita sudah mulai menggunakan hal ini. Slide. Yang lain, yang tadi. Atau mungkin saya yang mengendalikan ya. Oke, saya bisa mengendalikan share screen aja ya. Saya share screen aja ya, saya sendiri ya. Share screen ya, baik, biar enak. Ya, share screen aja. Bentar. Bentar. Bentar ya.
Dok, nggak apa-apa, kami tunggu. Ya. Meniko sedang menunggu Dr. Darwito untuk bisa menayangkan slide-nya, Prof. Yati. Izin sambil menjawab, Dok. Tadi Prof. Yati belum mendengar suara. Udah. Saya screen sudah ada? Sampun, Ada ya? sampun muncul, mungkin tinggal di slideshow-nya, Dok. Bisa saya. Oke. Sampun. Artinya begini, ya, bahwa ini sangat memudahkan hal-hal yang dulunya tidak terjangkau menjadi terjangkau. Terbentuk namanya forum-forum komunikasi, dan ini berbatas ruang dan waktu itu tidak berlaku ya, bahwa teman-teman saat itu, teman-teman humas, kita setting bahwa bekerja tidak hanya seperti ini saat itu, seperti WVH ini. Itu tahun 2008 saya sudah mengeterapkan itu dan berjalan sehingga sangat produktif, sehingga nanti bisa dilihat bagaimana rumah sakit tersebut bisa eksis dalam hal untuk yang tidak dikenal menjadi dikenal. Ternyata benar, artinya media sosial itu digunakan hampir lebih dari 75% umat manusia di dunia. Banyak rumah sakit di dunia kalau kita klik bagaimana Mayo Clinic masih dapat semuanya. Ini masih rumah sakit kita juga sama. Dan rumah sakit, kita tahu rumah sakit itu adalah suatu hal yang pasti tidak lepas dari dokter. Ini sama, seorang dokter bagaimana, bahkan sekarang ada telemedicine dan hal-hal tersebut. Bahwa sistem ini merupakan komunikasi yang sebenarnya efektif, baik dokter maupun pasien. Bagaimana media sosial ini harus kita gunakan lah untuk informasi tentang konsumen. Siapa yang menguasai dalam media sosial ini, dalam artian saat itu saya berikan suatu semboyan. Siapa yang menguasai angkasa, dia lah menguasai dunia. Ini adalah. Berikutnya, bagaimana sih dokter menggunakan ini? Saat dalam melakukan trial tersebut, bahwa tentang media sosial itu meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Karena apa? Saat itu contoh, saat itu kita lakukan bagaimana kita ada hubungan antara pasien dengan dokter yang begitu mudahnya, bisa dengan WhatsApp dan yang lain. Dan salah satunya adalah bagaimana kita menggunakan media sosial ini, yaitu tentang pendaftaran pasien. Ini juga sangat menguntungkan. Karena tanpa itu terjadi seperti dulu, pasar, rumah sakit itu bagaikan pasar. Kalau pagi sekitar jam padat itu jam 8, jam 7, bahkan kadang-kadang dulu sebelum ada kita mengeterapkan media seperti ini, media sosial seperti ini, jam 3 itu pasien sudah antri untuk mendapatkan kartu berobat pertama. Bahkan dia ada yang membeli nomor antrian supaya dia mendapatkan jam pagi ketemu dokternya. Hingga sistem ini adalah bagaimana memudahkan pasien dengan dokter, sehingga bisa janjian sendiri, dok, apakah dokter praktek hari ini dan yang lain. Itu hanya untuk menghubungkan. Kemudian kita kasih tahu bagaimana ada suatu istilahnya pendaftaran online dan yang lain. Ternyata di negara-negara barat ini adalah suatu kami dapatkan riset tentang bagaimana di public health itu, bahwa ada suatu skema antara dokter yang menggunakan media sosialnya di tingkat ada sebabnya peer group-nya, ada dengan terhubung dengan rumah sakitnya,
terhubung dengan pasien, kemudian ada dengan masyarakat dan juga dengan ya institusi, contohnya Kemenkes. Kemenkes banyak menggunakan media sosial, mungkin di Instagramnya, di Facebooknya, dan yang lain. Pasti menggunakan. Karena tahu begitu pentingnya. Karena dengan menggunakan jejaring sosial, ini adalah suatu penelitian yang diadakan teman-teman di luar. Carlos de las Heras Pedrosa ini meneliti hal seperti ini di Spanyol. Menunjukkan hubungan yang penting profesional kesehatan. Ya, kesehatan institusi, rumah sakit, dan yang lain. Ini adalah bagaimana yang terbanyak ternyata yang paling kuat itu setelah satu yaitu dengan kolegialnya. Contohnya saya dengan Mas Samuel sebagai Prabui itu kolegialnya ada namanya media-media sosial yang digunakan. Bisa WhatsApp, bisa namanya khusus mengenai bagaimana kita harus menyelenggarakan update keilmuannya, kuliah pagi yang diselenggarakan di universitas bisa diikuti, kemudian juga rumah sakit. Ini artinya sehingga masyarakat akan menjadi lebih diuntungkan dengan kemajuan media sosial ini. Tapi juga harus hati-hati artinya itu bahwa penggunaan media sosial mengalami suatu perkembangan, keuntungan, tapi tidak luput dari kerugian. Nanti akan saya terangkan. Juga sama, ini adalah online ya, network antara dokter. Makanya harus ada suatu manajemen tentang risiko. Ini harus tahu. Karena ada yang pro, ada yang kontra. Ya, karena tidak semuanya yang menguntungkan itu akan banyak untungnya. Pasti ada suatu keuntungan yang besar. Di sana juga mempunyai risiko yang besar. Itu adalah suatu hal yang logis. Apabila kita cerdik mengelolanya. Ini adalah disebutkan bahwa contohnya seorang ahli bedah. Dia bisa melakukan contohnya ya. Banyak sekarang baik di Instagram maupun di YouTube-nya. Bagaimana dia bisa melakukan misalnya laparoskopi, melakukan rekonstruksi, semuanya itu. Tetapi itu adalah bagi kolega-koleganya yang bisa untuk sebenarnya bisa untuk mengakses. Ini adalah bagaimana seorang kita sebagai dokter sebagai bisa memanfaatkan teknologi ini. Contohnya kita bisa berguru pada seorang guru besar di mungkin MD Anderson, itu bisa dengan cara ini tanpa harus ketemu, atau mungkin suatu simposium internasional yang saat itu kalau pergi harus pergi ke misalnya di Swiss misalnya. Kalau saya bedah onkologi ya misalnya di Sint-Gallen itu harus ketemu, tapi sekarang mungkin cukup dengan ada suatu media ini, dan ini sangat memudahkan dan sangat efektif. Kemudian bagaimana sih? Ini salah satu yang berkembang, telehome care. Hari ini saya mengeterapkan, saya sebagai direktur rumah sakit akademik, hari ini kita lakukan telehome care. Tapi ini adalah kita terapkan saat ini pembukaan, karena begitu rumah sakit di era pandemi ini rumah sakit begitu kewalahan, bednya nggak akan cukup. Maka hal ini saya gunakan, yaitu telehome care, telemedicine, dan namanya telekonsultasi. Kita kembangkan, ini sudah mulai berjalan hari ini, kita dibuka oleh Pak Rektor. Sebenarnya jam 1 ini. UGM menyediakan sekitar 500, bahkan nanti kalau berkembang menjadi 1000 tempat tidur, jadi dari asrama mahasiswa yang merupakan pemekaran dari rumah sakit UGM. Yang saat ini rumah sakit UGM sekitar 250, ya maksimal 300 ya kalau kita maksimalkan. Tapi bisa mengembangkan namanya shelter atau istilahnya, kalau saya mengandaikan ini sayap rumah sakit untuk khusus masa pandemi. Tanpa itu maka pasien itu akan ditolak dimanapun. Ini adalah salah satu terobosan
telehome care. Artinya begitu pasien itu sudah gejala ringan, keluar dari rumah sakit, dia nggak boleh pulang karena masih nunggu PCR yang negatif. Dia dimasukkan di dalam suatu namanya istilahnya ya sayap rumah sakit tadi, tapi dikelola oleh seorang dokter dan perawat yang menggunakan telehome care. Soalnya kalau dia di rumah kita ragukan tentang bagaimana dia melakukan namanya ya istilahnya isolasi mandiri. Yang pasti kita tidak tahu apakah dia betul isolasi atau tidak. Karena isolasi mandiri itu bagi orang yang mampu sih clear. Tapi orang yang tidak mampu, yang mungkin tipe rumah sakit, tipe rumahnya, kamar mandinya, dan yang lain itu, apakah dia memungkinkan untuk isolasi mandiri? Kalau tidak, maka ya, suatu yang ideal adalah ada suatu namanya ya shelter atau sayap rumah sakit. Kalau shelter kan seolah-olah dilepas dari rumah sakit. Ini enggak. Rumah sakit mempunyai kewajiban untuk melakukan suatu visit, kemudian konsultasi dengan menggunakan teknologi, yaitu melakukan optimalisasi tentang home care. Ini sebenarnya sudah ditemukan tahun 2007. Ya, nah. Tapi oke, karena itulah ya kita kadang-kadang agak terlambat. Bahwa ternyata kalau misalnya nanti setelah masa-masa COVID itu selesai, ini bisa digunakan. Salah satunya adalah untuk penyakit-penyakit kronis. Contohnya bagaimana? Orang yang stroke, mungkin cancer dengan paliatifnya, palliative cancer. Ini bisa digunakan dengan telehome care. Karena apa? Kalau orang stroke, kalau mau berobat, pasti dia harus nyewa ambulan atau nyewa mobil. Ya kalau mampu. Kalau nggak mampu, maka dia kesulitan untuk itu. Pasti nyewa lah artinya. Ya, ini kan lewat bagaimana biaya perjalanannya dan harus yang lain-lain. Ini adalah akan sangat menghemat. Dan Permenkes juga sudah mengaturnya, dibolehkan. Oke, slide berikutnya salah satunya adalah ini satu. Menggunakan bagaimana teman-teman tentang EMR, elektronik artinya medical record. Ini sebenarnya kan kita tahu bahwa sudah lama ini artinya. Tapi mungkin sekitar baru 3-4 tahun yang lalu lah rumah sakit sudah mulai di Sarjito itu sekitar ya 3 tahun yang lalu ya. Bahkan ada yang sebagian yang sudah melakukan ya paling mundur 5 tahun yang lalu itu baru di RK Medik. RK Medik ini ternyata mempunyai kualitas yang baik dan sangat memudahkan dokter. Contohnya apabila kita di Poli sudah melakukan RK Medik, maka langsung bisa diklik dan tahu bagaimana riwayat penyakitnya, tahu bagaimana hasil PA-nya, tahu bagaimana dia hasil laboratorium yang dulu, kemudian bagaimana dia terapinya. Sangat memudahkan. Dan ini tidak akan luntur oleh cuaca. Coba kalau itu rekam medik, kalau dia tiap hari berkunjung, jadi lungset. Apalagi kena bocor. Hilang dan yang lain. Ini nggak akan hilang. Kecuali katanya memang ada virus dan dihack dan yang lain itu. Kemudian ada yang bertanya, pertanyaannya, apakah pertanyaan etis atau dan moral? Karena nanti, tapi sebenarnya itu bisa dilindungi dengan adanya password. Sehingga nanti memang kadang-kadang nanti kan khawatir bahwa ini bisa dihack kemudian untuk menjadi bahan orang tersebut sebagai rahasia kedokteran. Yaitu memang salah satu konsekuensinya dan semuanya kemudahan mesti mengandung ketidakmudahan atau kesulitan. Dan itu mesti harus dipagari namanya security. Nah, itu nanti kita biasanya teman-teman dari IT tahu bagaimana melakukan security terhadap data-data tersebut. Berikutnya adalah ini juga sama. Jurnal ini tahun 2012 teman-teman ortopedi bahwa kadang-kadang kita tahu ya pembelajaran itu
Oke lah. Dulunya kan masih kalau konvensional itu hubungan pasien dengan dokter itu secara langsung. Apalagi terbatas ya toh. Terus kemudian belajar juga harus dengan di suatu universitas yang ternama. Tetapi dengan teknologi, dengan adanya seperti ini, seorang dokter yang bekerja sendirian di suatu kota yang mungkin terpencil atau daerah terpencil, dia bisa bergabung teman-teman di universitas atau di suatu peer group-nya di rumah sakit terkenal. Sehingga dia tidak kehilangan informasi tentang perkembangan ilmu. Ini adalah suatu hal yang memungkinkan kemudahan. Artinya ini adalah kemudahan lah istilahnya. Tapi pertanyaannya kan biasanya hubungan dokter dengan pasien untuk telemedicine dan yang lain atau tele home care ini kan dulunya langsung. Tapi sebenarnya ini adalah suatu hal yang kemajuan zaman. Kita tahu bahwa hukum itu kadang-kadang hukum adalah sangat terlambat mensikapi. Hukum itu terjadi apabila hukum itu baru mengatur apabila sudah ada kejadian. Nah inilah memang kalau kita bersifat sifatnya kita harus untuk ke depan ya mestinya selalu ada suatu perubahan, kecepatan perubahan dalam regulasi ini dibutuhkan. Sekarang telehome care itu dan telemedicine itu sudah lama digagas, sudah lama. Tapi Permenkesnya datang barusan kemarin karena ada COVID. Karena kan kadang-kadang orang masih seperti ini untuk ruginya, ini regulasi ini, sinkronisasi dan yang lain. Itu memang kadang-kadang sangat menghambat kemajuannya itu. Oke. Berikutnya adalah ini. Ini sama adalah seorang dari peneliti di Amerika, dia seorang penulis medical writer dari medical. Kalau Anda melakukan hanya menggunakan segala sesuatunya yang artinya telemedicine dan yang lain, artinya media sosial, maka ada suatu clue guideline yang dilakukan. Contohnya kontennya. Para dokter jangan, contohnya gimana? Seorang yang tidak expert dia ngomong tentang sesuatu yang diri sendiri nggak tahu, nggak expert. Ya itu apa? Informasinya itu kredibilitasnya nggak tahu artinya. Ya ini justru akan merugikan. Sehingga nanti teman-teman seorang dokter, kalau dia mau bermain di media sosial, itu ya sesuai expertnya dong. Karena dia ahlinya di badannya. Ada suatu resource, suatu bacaan yang kredibel. Nah ini kan tidak. Sekarang berkembang bagaimana dokter yang bukan expertnya atau dia memang bukan bidangnya, dia mengeluarkan suatu di media sosial, apakah Instagram atau YouTube, yang mengomentari atau memberikan suatu masukan yang ya tidak akurat. Pasti tidak akurat karena informasi yang didapat dari sumber yang juga diragukan. Berikutnya ini harus tahu ya bahwa kita harus tahu tentang hukum karena segala sesuatu. Contohnya apabila kita mau misalnya melakukan telekonferensi, mesti gambarnya harus ditutup, namanya harus ditutup. Ini apa? Supaya tidak terkena hukum rahasia kedokteran. Artinya bahwa kita dokter wajib menyimpan rahasia kedokteran. Dan juga tahu bahwa nanti kalau kita mau melakukan, artinya sesuatu itu tahu kalau perlu ya minta izin dengan izinnya tersebut. Ya, paling tidak dikasih siapa penulisnya, sehingga tidak seolah-olah kita melakukan plagiarisme. Dan networking satu kita tahu bahwa
Jangan sampai networking teman peer group berbicara mengenai pasien dan yang lain, justru pasien tersebut diikutkan. Itu adalah suatu hal yang jangan sampai itu menyulitkan kita kemudian. Artinya seperti itu. Berikutnya, ya privasi pasien itu harus tetap dilakukan. Tahu bahwa contohnya ya tadi lah. Bagaimana kita tidak boleh melakukan foto selfie di hadapan pasien yang sedang operasi. Ini seolah-olah kan pasien aja bisa melakukan bahwa kita bukan main-main karena ini nyawa. Itu bisa saja. Makanya harus hati-hati. Kemudian oke lah kita tahu semuanya. Dan ini adalah suatu clue yang harus dilakukan apabila bermain di medsos. YouTube penting, YouTuber pengalaman-pengalaman. Di Instagram penting, karena kita kalau bisa menggunakan, itu akan lebih memudahkan. Berikan dampak luas bagi pelayanan kesehatan dan juga ilmu pengetahuan bagi teman-teman yang mungkin di daerah tadi, di daerah terpencil. Atau mungkin daerah ini adalah gunanya bagaimana kita melakukan. Ini sama ya dari Sel David Ntola ini dari Amerika ya. Ini salah satunya. Bagaimana kalau apabila kita melakukan media sosial ini? Tadi sudah saya ungkapkan lebih dahulu bahwa media sosial itu mengandung kemudahan, tapi ada suatu resikonya. Bisa saja dicabut STR-nya, bisa dicabut SIP-nya. Apabila dalam menggunakan sosial media tersebut, dokter tidak profesional, mengunggah hal-hal yang tidak profesional. Contoh yang terjadi sekarang, ya, ditangani ya ini bapak-bapak peserta teman-teman dokter semuanya tahu kan, dokter R tadi ya, karena dia tidak proporsional, tidak profesional, dia melakukan suatu wawancara, diwawancarai, maka jangan mudah diwawancarai demi untuk menaikkan rating atau like-nya di media sosial. Itu hanya suatu kamuflase, kesenangan kamuflase. Kita harus menjaga diri profesional, lakukan secara profesional. Jangan melakukan hal-hal yang tidak profesional. Akibatnya apa? STR bisa dicabut, SIP dicabut. Apa yang terjadi kalau seorang profesional STR dan SIP dicabut? Ya nggak jadi apa-apa. Dia dikatakan seorang dokter apabila dia namanya ada surat tanda registrasi. Dan dia baru dikatakan dokter yang sungguhan apabila dia praktek, yaitu ada SIP. Kalau dua-duanya ini ya sama dengan dipuntungi atau diamputasi, akhirnya nggak apa-apa atau nggak jadi apa-apa. Makanya jangan, hati-hati. Media sosial sangat bagus digunakan apabila baik, tapi ini harus profesional. Jangan sampai kita melakukan pelecehan seksual. Menggunakan media sosial jangan yang pantas. Pelanggaran privasi pasien kita hindari. Dan tolong, artinya resep-resep yang obat yang harus, namanya obat yang memang di situ adalah yang harus dengan resep dokter yang betul, itu harus dilakukan dengan betul. Artinya tidak mudah, kecuali di situ obat yang hijau, obat IPAS. Saya barusan saja satu minggu yang lalu mendampingi seorang dokter yang dipanggil reskrim. Karena apa? Dia seorang ahli jiwa, seorang dokter jiwa, memberikan resep di situ adalah ya dalam arti narkoba ya, morfin. Kan memang semuanya itu morfin, jenis morfin. Kemudian si pasien tersebut menjualnya ke orang lain. Nah, pasien tersebut ditangkap polisi. Kemudian ditanyain obatnya dari mana? Dari dokter Eka. Seperti ini. Makanya kita harus hati-hati. Nah, jangan sampai menggunakan resep-resep yang seperti itu, resep yang berbahaya di dalam suatu namanya e-prescribing. Berikutnya, ini sama tadi dari dokter ini adalah seorang yang memang dari New Jersey kan ya. Bahwa ini tadi balik lagi saya bahwa ini adalah
bisa untuk networking, untuk edukasi, promosi organisasi, pasien care, edukasi dan yang lain. Tapi ini adalah danger. Ini adalah berbahaya apabila kita tidak bisa menggunakan. Bahkan bisa meruntuhkan organisasi. Ya, mesti akan tarik kalau kita misalnya menggunakan yang tidak semestinya, maka akan berdampak pada organisasi selain pada pribadi. Karena mesti ditanyakan alumni mana, kemudian kerja di mana, itu pasti. Berikutnya ini adalah ya artinya kita tahu ya seorang dokter mestinya harus kalau memberikan informasi kualitas itu harus diutamakan, jangan gampang berikan informasi tanpa kualitasnya. Harusnya betul-betul nanti kalau kualitasnya tidak ada bahaya juga pada karena apa? Kalau kualitas informasi yang didapatkan tidak membaca jurnal, tidak apa, kemudian dia memberikan informasi, maka di sini adalah tergantung pada namanya ya tidak terreferensi, tidak ada dasar ilmiahnya. Ya. Bahkan ini sudah menjadi incomplete. Kemudian personal image. Ini juga sama, maka akan trust. Masih berapa lama, Mbak Wika? Masih bisa kami tunggu sampai selesai aja dok ini. Oke, ya, Sayang ya, materinya kalau saya potong. ya, Monggo dok. Ya, karena professional image. Artinya apa? Seorang profesional kalau sudah tercederai profesionalnya, ya apa akibatnya? Ya trust-nya tidak akan dipercaya dia. Tidak akan dipercaya. Bahkan kadang-kadang contohnya dia mengeser foto-foto itu kan pasti akan ada teman-temannya yang kena dampaknya. Oh ini temannya si X, temannya ini. Makanya kita apa ya membatasi kalau hal yang privasi sangat itu jangan sekarang kan enggak kan dokter-dokter itu mau makan aja dimasukkan ke Instagram mau partai apa dengan teman-temannya masuk Instagram itu kan iya kalau memang itu baik tapi kalau yang foto-foto ya ini yang tidak senonoh kena misalnya contoh aja semoga enggak laharnya oke dia minum minuman keras itu kan terus langsung pasiennya tahu oh dokter ini adalah pemabuk gitu. Apa yang terjadi dokternya pasti akan menimbulkan distrust. Siapa temannya lagi? Oh ini lagi ya membawa dampak temannya semuanya. Maka pengendalian diri dalam hal menggunakan sosmed harus hati-hati. Termasuk YouTuber, dokter-dokter banyak yang YouTuber. Maka kalau Anda mengomentari sesuatu, bacalah suatu namanya referensi yang jelas. Minimal 1 atau 2 jurnal sehingga nanti ada suatu pegangannya atau di situ textbook. Jangan sampai mengeluarkan tanpa textbook data yang tidak jelas. Ya seperti teman yang baru ditangani inilah. Nanti banyak lagi teman-teman yang kena. Ya, kan? Kalau tidak hati-hati. Kita sebagai teman dokter mesti harus mengingatkan. Ayo dong seperti ini loh menggunakan sosmed. Sosmed sangat bagus. Tapi hati-hati. Berikutnya, bagaimana? Problematik dan ini salah satunya bisa saja ya toh. Ini ya inilah contohnya tadi yang saya boskan dia sedang minum alkohol, memposting bagaimana, udah pasti belum problematik. Makanya kemungkinan terjadi apa? Oh, bisa saja ini dipunishment oleh MKDKI, tidak disiplin dan yang lain. Artinya, atau mungkin etika dari majelis kode etik dokter tidak beretika. Dia adalah gini, itu masih banyak lagi lah itu. Makanya hati-hati, hati-hati. Ya. Berikutnya adalah bagaimana legal issue. Kita juga sama ya, bahwa punya sih dengan alasan manapun media sosial bagus diaplikasikan, tetapi kita harus juga dengan alasan banyak macam itu kan dari hak kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk melakukan kesenangan dan kemudian ini privasi saya, hak saya pribadi saya, hak pribadi, oke, tapi semuanya itu ada aturan-aturan main. Apakah sesuai dengan artinya ya harkat dan martabat seorang dokter?
harkat dan martabat seorang dokter. Ini harus tahu. Apakah seperti itu seorang dokter? Oke. Berikutnya, penting informed consent. Kalau kita ini adalah untuk para dokter-dokter yang memang nantinya mau menggunakan data-data tetap informed consent. Ya, hanya misalnya contoh tentang kita kan nggak mungkin kan misalnya contohnya menggunakan data pasien tersebut dan yang mesti ada suatu informed consent. Ini semuanya untuk memagari hal-hal tersebut. Berikutnya, satu sosial media ini bisa konten yang harus kredibel. Harus kita tahu bagaimana dasar-dasar hukum yang nanti mengenai, kemudian lisensi dan network semuanya. Berikutnya, saya pikir untuk pasien care, pasien privasi, dan semuanya. Dan yang perlu harus kita lakukan ya ini etikanya. Bagaimana kita seorang dokter yang merupakan anggota para terpandang ya. Kita mesti tahu ya bahwa dokter adalah merupakan suatu profesi yang terpandang di masyarakat. Coba kalau misalnya ini adalah suatu hal yang sering saya temui. Kemarin ada suatu YouTube dari teman yang sekarang ditangani itu apa? Semuanya kita tanya pada saat itu tanya pada saya, ini Pi, apakah ini benar seperti ini? Dari seorang dokter, karena dia menyandang dokter, maka seluruh dokter yang menyandang dokter, terutama adalah kita-kita yang menyandang dokter, akan ditanyai teman-teman kita yang non-dokter. Itu pasti kena dampak. Makanya kalau kita bermain ini mesti saling mengingatkan. Sekali lagi saling mengingatkan. Berikutnya ya harus diidentifikasi dengan bagaimana diri kita. Dan yang ya kita sama-sama menjaga ya, tempat kita bekerja, ya, tempat kita berkolaborasi dengan teman dan contohnya kalau kita itu sebagai pekerja ya menunjukkan misalnya contohnya di rumah sakit yang terkenal, kita kalau melakukan contohnya misalnya di rumah sakit universitas terkenal, ya, rumah sakit pendidikan terkenal, melakukan share atau dia membuat suatu YouTube atau di situ Instagram dengan yang tidak atau tidak mempunyai referensi, kan memalukan ini organisasi, baik dirinya sendiri, teman dokter maupun organisasinya. Yang terakhir saya berpesan teman-teman, saya kenapa ada suatu hal yang saya kagumi di sini bahwa dengan ketekunan, biarpun sudah tua ini di Jogja, ya, artinya seperti ini, saya mengambil filosofi ini adalah gambarlah nasibmu dengan perjalanan hidupmu. Apa yang disebut nasib adalah sebenarnya adalah perjalanan hidup yang kita buat. Apakah kita para dokter mau membuat suatu namanya nasibnya menjadi jelek, maka perjalanan hidupnya ya akan tertera di situ jelek. Maka gunakanlah media sosial untuk bagaimana melakukan namanya nasib yang baik, di mana dikenang. Karena ingat ya bahwa media sosial adalah track record namanya jejak digital. Jejak digital itu bisa saja seorang dokter sebelum diwawancarai sudah ditolak oleh perusahaan atau rumah sakit. Gampang saja, dokter A, kita klik dokter A di jejak sosialnya, oh ternyata dokter ini. Anda belum diwawancarai maka sudah dicorek itu karena Anda perilakunya nggak baik. Ya, seperti itu. Jejak digital dan itu abadi loh. Nggak bisa loh, itu misalnya di delete sendiri nggak bisa loh itu. Makanya itu jejak sosial hati-hati. Komentar di Facebook, like di Facebook, mengunggah di Facebook, itu bisa namanya jejak sosial, jejak digital. Maka di situ sebenarnya nasib kita ditentukan. Apa? Yaitu belum ada pertanyaan suatu perusahaan atau di rumah sakit tertentu baru melamar atau mungkin baru mau sekolah, itu bisa ditolak sebelum diwawancarai karena jejak digitalnya bisa dibaca.
Mungkin begitu aja Dr. Wika, semoga menjadi pencerahan diskusi ini, sama-sama kita belajar bagaimana baiknya menjaga marwah etika, menjaga marwah bagaimana dunia kedokteran yang begitu sangat kita cintai dan di hidup kita semuanya hidup di dalamnya, kita jaga supaya marwah itu tetap menjadi organisasi profesi atau profesi yang disegani masyarakat, dipercaya dan menjadi panutan. Mungkin begitu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sekali Dr. Darwito. Ini ilmu dan paparannya sangat menarik. Ini topiknya saya rasa sangat-sangat relevan ya Dok dengan konteks kita saat ini gitu. Banyak sekali isu hot terkait itu. Ini sudah mohon maaf ada selingan sedikit. Ini sudah ada antrian pertanyaan Dok dari Dr. Nasrun dan nanti sudah ada yang juga mengantri untuk memberikan tanggapan, ingin ikut berdiskusi secara langsung. Saya izin langsung bacakan ya Dok dari Dr. Nasrun. Ini mohon selamat siang, mohon pencerahan bagaimana menurut Dr. Darwito apabila ada teman sejawat profesi yang juga berperan sebagai punya peran sebagai influencer gitu. Jadi aktif di media sosial sebagai influencer. Bagaimana peran pengawasan ID dalam hal tersebut gitu. Mohon pandangan Dr. Darwito. Begini, artinya selama dia melakukan hal-hal yang ada kaitannya dengan dunia profesinya dan dia menguasai ilmunya, ada referensinya, bukan gegabah, artinya itu dia bisa membawa pencerahan masyarakat dan itu sesuai dengan profesinya. Saya pikir no problem. Kecuali dia membawa hal-hal yang memang ya itu tidak ada referensinya, bahkan bertentangan dengan dunia kedokteran. Ya contohnya lah, bahwa dunia kedokteran ini bahwa virus COVID itu ada, kemudian dia mau menambah influencer dengan cara bagaimana mengunggah di dunia maya, baik lewat Instagram atau YouTube, mengatakan bahwa itu bohong. Nah itu yang tidak pasti akan berhubungan dengan dokter, dengan ID. Bukan hanya dengan ID, bahkan dengan penegak hukum. Karena tadi saya ungkapkan bahwa ada suatu berkaitan legal etik atau etik mesti berkaitan dengan legal aspek. Problem etik ini kan mestinya dia seorang dokter yang melakukan istilahnya memegang etikanya kan. Seorang dokter kan gini, prinsipnya ya dalam dunia kedokteran saya diajari oleh para guru-guru saya, Prof. Ati Pranata. Apa yang kamu tuliskan adalah apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lakukan. Itu harus level. Dan dia tidak melihat, tidak belajar dengan runtut. Bagaimana? Bagaimana dia? Kan kalau kita menyuarakan suatu masalah, ada referensinya. Dilihat dari kenyataan. Baru kemudian. Seperti bagaimana layaknya. Dia nggak tahu apa-apa, langsung nggak ada dasar hukumnya bahwa ini nggak. Ya bagaimana? Bahwa di seluruh kalangan ilmu kedokteran mengatakan bahwa virus COVID itu memang ada dan menjadi pandemi. Kemudian dia melakukan tidak pandemi, ya pasti berurusan. Itu influencer yang boleh semuanya itu silahkan. Mau terkenal, mau tapi ada aturan mainnya. Yaitu apa yang kamu ketahui, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Ini adalah yang kamu tuliskan. Dan satu, harus ada referensinya. Tanpa referensi, maka di situ adalah pendapat informal. Dan itu kalau dia seorang dokter mesti berkaitan karena bikin resah masyarakat. Berikutnya. Matur nuwun Dok. Ya, jadi tadi Dr. Darwito juga sudah memaparkan ya Dok di slide Dr. Darwito bahwa intinya adalah ada potensi juga benefit sebagai influencer itu untuk edukasi ya Dok ya, untuk kemudian membangun literasi masyarakat. Maka dari itu harus sesuai dengan referensi dan dasar-dasar ilmiah yang sesuai dengan kompetensi ya Dok. Tapi kemudian yang menarik itu tadi juga sampai saat ini mekanismenya atau upaya yang sudah dilaksanakan oleh ID gitu dalam rangka mengenforce
himbauan atau kode etik ini itu sebetulnya sampai sejauh mana ya dok itu? Apakah kemudian hanya yang kasus yang terblow up yang kemudian bisa di apa ya di approach Ya, diintervensi atau bagaimana ya dok? ya, oke. Sebagai namanya kan saya kebetulan sebagai BHP 2 di wilayah dan kemudian dipelabui juga sebagai biro hukum dan pembinaan biro hukumnya Perabui di PAPI juga ya. Saya hanya mengimbau, yaitu hanya lewat suatu hal himbauan-himbauan, seminar-seminar. Karena sebenarnya kan ini adalah kebebasan ya. Tadi kan saya ungkapkan bahwa adalah itu kebebasan dia bicara, kebebasan dia berekspresi, kebebasan dia mengungkapkan pendapat. Oke, tetapi juga harus tahu bagaimana akibatnya. Itu hanya dilakukan karena tidak mungkin membatasi di era sekarang. Apapun peraturan ID, apalagi ID kan hanya bersifat himbauan ya, bagaimana Anda melakukan praktek, bagaimana menggunakan keilmuan dan yang lain. Nah, seperti ini mestinya nantinya ya mungkin pada guru-guru saya, Prof. Rika, Prof. Yati, Prof. Narto, apakah tidak mungkin nantinya adalah bioetik menggunakan sosial media itu juga dimasukkan ke dalam suatu pelajaran. Karena apa? Ini kan ilmu baru. Ini adalah suatu barang baru. Mungkin belum. Tapi ada suatu guideline-guideline yang tadi dibuat oleh Dr. Levintola tadi. Itu salah satu guideline. Mungkin itu bisa ditiru. Bagaimana melakukan hal-hal supaya kita tidak menjadi influencer yang tidak bertanggung jawab. Begitu, Dr. Matur nuwun Dr. Darwito. Jadi ID sebetulnya diharapkan punya sampai saat ini sudah melakukan himbauan-himbauan ya dok, tapi kemudian diharapkan bisa sampai ke meningkatkan literasi dan edukasi bagi anggota ID-nya supaya bisa lebih aware dan lebih sadar begitu dok. Matur nuwun Dr. Darwito. Kemudian izin untuk kembali ke peserta audiens kita ini sudah ada yang mengantri, tapi ini sebetulnya mungkin tidak muncul di chat umum, tapi ini Dr. Roni menjabri saya, jadi masuk di antrian. Mohon izin untuk mengundang Dr. Roni untuk mau berkomentar secara langsung, mau open mic. Dr. Roni, silahkan. Silakan, terima Dok. kasih, Silakan. Ya. Sugeng siang, Dr. Darwito. Sugeng siang, Mas Roni. Menarik sekali ya kalau kita bicara masalah sosial media ini. Saya namun sharing saja, Dok. Saya itu punya sosial media itu sejak 2003, 2002 waktu itu masih zamannya Friendster itu. Mbak Bika mungkin masih tahu itu zamannya Friendster. Generasi Friendster ya dok. Waktu itu Facebook si Zuckerberg itu si Zuck itu sedang ada konflik dengan dengan 3 temannya untuk Facebook itu. Jadi memang awal tujuannya sosial media itu untuk bersosialisasi. Nah, yang jadi masalah adalah ada 2 hal yang saya lihat, bahwa sosial media itu kan media bersosialisasi. Masyarakat kita itu kan terkenal masyarakat sosial sebenarnya. Jadi kalau kemudian menggunakan sosial media itu sepertinya kayak kebanjiran masalah sosial. Jadi sudah sifatnya sosial, ada alat yang namanya media sosial. Nah, sehingga tujuan utama sosial media waktu itu menjadi bantu ya sekarang ini. Di Amerika sendiri kalau ada tadi disinggung sedikit oleh Dr. Darwito, kalau ada yang selfie kemudian selfie upload ya, dorongan ini yang kemudian oleh para psikiater di Amerika itu jadi gangguan, itu jadi kelompok gangguan tertentu. Jadi dorongannya itu yang tidak bisa dikendalikan itu merupakan suatu gangguan. Nah, maka kemudian kita sebenarnya sebagai masyarakat awam, masyarakat umum ya, yang menggunakan sosial media, karena memang ada masyarakat-masyarakat yang tidak umum dalam penggunaan sosial media. Itu ya kembali kepada sifat dasar sosial media tadi itu untuk membuat jadi bersosialisasi. Nah, kemungkinan kalau terjadi suatu perilaku-perilaku yang tidak menurut saya ya, ini menurut saya hanya kalau perilakunya kok tidak pas gitu mungkin ya. Mungkin apakah sifat sosial kita itu sudah berkurang sehingga kita perlu sosial media yang sering,
atau sekarang ini sudah ada suatu pergeseran dari sifat sosial kita menjadi sifat individualistik, sehingga pada saat ini orang itu kemudian cenderung untuk pengen dialem wong liya yang lebih banyak. Atau ada beberapa kali ya, waktu saya tidak bisa bilang banyak ya, beberapa kali saya menghadapi pasien itu yang hanya karena dikomentari di sosial media dan dia tidak tahu siapa orangnya, itu jadi tertekan dia. Kalangan remaja akhir sama remaja tengah ini, itu jadi tertekan dia. Ini ada suatu pergeseran nilai ya, hanya menurut saya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus membedakan apakah penggunaan sosial media tadi sebagai influencer atau sebagai buzzer, atau kita sebagai whistleblower. Jadi kalau whistleblower itu sebenarnya diperlukan dalam suatu komunikasi. Jadi ibaratnya kalau kemudian saya punya suatu produk A gitu, kemudian ada teman saya yang kemudian gembar-gembor tentang produk saya, baik produk saya itu dinilai negatif atau dinilai positif oleh dia, maka itu sebenarnya menguntungkan saya. Apapun itu orang akan perhatian ke saya. Nah, ini harus dibedakan. Kalau kemudian dokter sebagai influencer, menurut saya ya dia dalam kapasitasnya sebagai profesional yang memblow up sesuatu yang harus di blow up juga. Nah, yang ketiga, kita harus siap bahwa dokter yang bermedsos itu mau tidak mau harus mau menerima kalau kemudian ada sesuatu yang menurut kita negatif. Ya. Saya pernah suatu ketika karena pasien itu tidak puas dengan jawaban-jawaban saya saat di tempat praktek, kemudian di blow up di medsos. Saya itu di-mention berkali-kali, dan ya banyak sekali ya. Belum lagi yang mention terkait dengan mantan menteri ini perlu diperiksa ke psikiater, saya di mention gitu. Kemudian ada ya beberapa orang yang kemudian ya seperti hal itulah. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kemudian kita sebagai profesional di dalam bersosmed kita kembalikan lagi di dalam marwah kita sebagai profesional dan sebagai orang awam yang menggunakan sosial media sebagai tujuan sosial media. Pengatur Dr. Darwito. Oke, setuju Pak Roni. Mungkin nanti Pak Roni ini memang kan dia seorang memang pakar dalam hal ilmu artinya jiwa ya. Mungkin ini perlu dikaji ya artinya teman-teman, sehingga nantinya perlu paparan Pak Roni tentang bagaimana sih, apakah itu termasuk golongan taruh di situ masuk golongan gangguan jiwa yang mana? Gangguan jiwa. Iya, gangguan jiwa yang mana? Iku manut Dr. Darwito iki wong Jawa kelangan Jawane niku nggih ngeten nganggo sosial media niku. Nah, itu pertanyaan menarik itu, Dok. Apakah kemudian ini gangguan jiwa atau mungkin memang pergeseran norma di masyarakat ya, Dok? Bahwa mungkin zamannya bergeser ke situ gitu. Ya, tema berikutnya aja Mbak Ika, nanti apakah perlu Pak Roni nanti tambah nanti. Itu nitip pertanyaan penelitian untuk Dr. Roni sebetulnya gitu ya, Dok. Mengembalikan ke Dr. Roni, nanti ditunggu hasil kajiannya ya, Dok. Baik, kemudian ini nanti Dr. Samuel kelihatannya mau tanya, Dr. Samuel. Oh, ini mau ke Dr. Samuel atau di sini ada dua yang sudah mengantri setelah Dr. Roni tadi? Dr. Samuel mau mengomentari yang sama masih seputar ini, Dok, relevan dengan yang Dr. Roni tadi tanggapi? Masih di mute, Mas. Masih di mute, Dok. Masih di mute, Dok. Oh ya. Nggih, sampun nggih. Nggih, sampun, Dok. Ya. Saya mau komentar Sugeng dulu sama Mas Darwito. Ya, saya mau komentari dari pertanyaan pertama tadi. Memang medsos sekarang menjadi pick up untuk menyatakan haknya dalam era demokrasi. Nah, satu pihak ini adalah medsos itu jadi para
para netizen itu bisa menggiring dan bahkan bisa menghakimi suatu pendapat di publik. Sementara yang terjadi itu tadi suaranya enggak jelas, Dok. Suaranya hilang, Dr. Samuel. Koneksinya mungkin ya, Dr. Samuel, Koneksinya. videonya terhenti juga. Iya. Dan pengalaman lewat medsos. Nah, bagaimana pihak ID atau kita bisa memberikan suatu keseimbangan kewajibannya. Jadi ini ada aturan ya, dengan sudah disetujui bahwa sekarang itu telemed itu boleh, sementara pihak pihak masyarakat juga tentunya ada kewajiban, apakah dari pihak kontrol masifnya nanti ada kericuhan di dalam kasus yang menyangkut etik. Kira-kira itu saya komentarnya. Mohon Mungkin maaf, ada yang suatu terputus. Pertanyaan. Mohon maaf, Dr. Samuel, tadi ya. ada bagian yang sempat hilang. Jadi Dr. Samuel menanggapi atau kemudian juga mengajukan pertanyaan bagaimana peran ID gitu untuk kemudian bisa meningkatkan perannya gitu ya dalam pengaturan atau himbauan dokter dan terutama terkait sosial media dan telemedicine. Dan tadi ada sedikit tentang bagaimana kemudian masyarakat bisa diedukasi juga ya supaya bisa atau seperti Dok, atau ada beberapa yang ingin diulang lagi Dok, begini. Sewu. Ada pasien saya ini yang dia itu punya influencer, di pasien melanoma udah meninggal. Tapi beritanya itu berkembang terus, meluas, sehingga menyebut nama-nama dokter, ya kurang etis ya. Jadi seolah-olah pihak kesehatan, pihak istilahnya HCP ini ya, healthcare professional ini terpojok. Jadi satu pihak medsos ini bebas dan ada para itu yang punya Instagramnya, punya influencer besar bertanya dan kita harus menanggapi bagaimana ya, karena itu bersifat begitu bebas gitu. Jadi tampaknya etika kedokteran dilanggar bukan oleh dokter tapi para medsos ya yang melanggar. Apakah kita tidak ada sebaliknya menuntut suatu kewajiban dari para pengguna ini? Minimal pihak kedokteran punya respons untuk itu. Makasih. Baik. Matur nuwun Dr. Samuel. Jadi terkait yang dilanggar mungkin terkait dengan membuka identitas pasiennya ya Dok ya? Atau permintaan untuk kemudian memberikan info terkait informasi medis pasien gitu ya Dok? Nah, sementara kita begitu itu adalah kredensial merupakan medical record itu dibukain begitu oleh pasiennya sendiri, itu bagaimana itu kita nanggapin karena kita akan dapat serangan dari yang tadi saya sebut di medsos itu para netizen itu nanti ikut menghakimin, ikut istilahnya menggiring opini pendapat. Ya. Baik. Ya, opini betul. Terima kasih. Matur nuwun Dr. Samuel, Dr. Darwito akan langsung menanggapi Dok. Terima kasih Dr. Samuel. Ini adalah memang tadi kan kita ungkapkan ya bahwa ada suatu kemudahan di situ pasti kesulitan akan ada di baliknya itu. Ini memang ID biasanya adalah sebatas sebenarnya kita tuh maunya istilahnya nanti akan kita soundingkan karena kan menggunakan sosmed itu baru sekitar 5 tahun ke belakang ya, artinya yang begitu maraknya ya. Itu hanya mungkin guideline yang kita butuhkan ada guideline pada semuanya per group masing-masing untuk bagaimana bersosmed. Artinya pakainya etika bersosmed. Memang belum tapi adalah guideline-nya adalah saat ini kan artinya bahwa etika kedokteran itu kan tadi mengenai bagaimana hak privasi pasien, hak terhadap tidak boleh mengomentari ya, sesuai dengan etika profesi lah. Itu adalah bagaimana kita agar selamat di dalam bermedsos. Tetapi seandainya pasien menggiring ke sana, itu sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita hindari. Maka kalau hal tersebut tidak berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan profesi kita atau di situ adalah ada berkaitan dengan
rahasia kedokteran, maka kita bisa menghindar. Ya kita biarkan, bilang aja bahwa itu adalah rahasia kedokteran profesi. Nah, tinggal nanti semuanya adalah ada koridor tahu bahwa masyarakat dokter itu dibatasi oleh profesinya, bukan seperti mana layaknya masyarakat awam yang tidak ada etika profesi karena dia memang bukan profesional. Jadinya misalnya contohnya bagaimana dia tidak boleh mengungkapkan. Ya, kalau mengungkapkan kan kita tahu bahwa mengungkapkan data pasien itu apabila ada perintah pengadilan sebenarnya. Kecuali ada hanya tertentu, bahkan kita sepakat bahwa yang diberikan adalah resume, bukan keseluruhan tentang proses perjalanan penyakit. Nah, memang inilah makanya rekam medik itu harus ada namanya di security, dok, security baik itu. Makanya yang bisa buka rekam medik adalah dokter itu sendiri, karena di situ ada namanya password. Dan rumah sakit mempunyai kewajiban untuk melakukan namanya pemagaran atau security. Bahkan itu ada yang bertingkat-tingkat tergantung rumah sakitnya. Mungkin gitu, dok. Intinya adalah kita tetap memang ilmu baru, dok. Ini adalah bagaimana kita mensikapi dunia perkembangan tentang sosmed ini. Semuanya tergagap. Salah satu profesi-profesi yang ini. Nah, tetapi di negara kita ada namanya adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang transaksional elektronik itu kan. Nah, ada undang-undang ITE itu. Bahkan itu bisa dikenakan, termasuk bagaimana bullying di situ juga boleh. Kalau kita nggak berkenan di bullying di medsos, sosmed itu juga bisa karena menyangkut pribadi, itu bisa karena ini ada delik aduan. Kita mengadukan bahwa kita merasa terganggu. Ya, seperti itu bisa aja. Itu Dokter Jamil. Terima kasih. Hukum ya, makasih. Ya, itu berkaitan karena itu berkaitan, dok. Etika itu kan biasanya untuk kita lah, hukum biasanya untuk masyarakat. Makanya kita harus tahu tadi kan, tahu tentang legal aspeknya, tahu tentang etikal aspeknya, dan kemudian bagaimana ke sosial aspeknya. Ini begitu, dok. Iya, matur nuwun. Salam sehat, Dokter Samuel, senior saya. Matur nuwun Dokter Samuel, tanggapannya dan juga diskusinya. Dokter Darwito, matur nuwun. Berarti ini sedikit menambahkan selain kebutuhannya tadi bahwa ini perlu sama-sama didiskusikan dan ditingkatkan literasinya kepada sejawat gitu ya tentang etika bermedia sosial. Tapi nampaknya berarti juga ada kebutuhan untuk pada level tertentu kita mengedukasi masyarakat ya, Dok, supaya kemudian tidak meminta atau tidak kemudian memaksa memojokkan dokter melakukan sesuatu yang kemudian bertentangan dengan etika profesinya gitu ya, Dok. Apakah itu juga menjadi pada suatu titik mungkin kita perlu melakukan edukasi itu juga berarti ya, Dok, ke masyarakat walaupun mungkin tidak terlalu mendalam. Iya, betul. Matur nuwun, Dokter. Ini izin kembali lagi ke sini. Ada antrian 3 atau 4 pertanyaan. Saya lanjutkan ini dari Dr. Eni Irawati. Selamat siang, Dr. Darwito. Bagaimana pendapat dokter tentang dokter yang tampil dalam iklan suplemen obat atau alat kesehatan, meskipun dalam iklan tersebut hanya menjelaskan pola hidup sehat tanpa menyebutkan suplemen? Apakah hal tersebut melanggar kode Ki menurut pandangan Dr. Darwito? Wah, ini fenomenanya banyak ya, Dok. Gimana, Dok? Memang begini, kan istilahnya tuh pada prinsipnya kan dokter itu tidak boleh membanggakan dirinya sendiri. Itu asal mulanya, ya toh. Dokter tidak boleh membanggakan dirinya sendiri. Kemudian dia penelitian yang belum dilakukan, penelitian yang dilakukan, penemuan atau dia experience pribadi yang belum dipublish di dalam suatu media jurnal, maka sebaiknya tidak diungkapkan. Apalagi dia di dalam suatu mengiklankan sesuatu yang memang literasinya kurang. Kecuali dia mengungkapkan hasil penelitian saya di jurnal ini adalah bla 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 bla. Itu enggak masalah. Tapi kalau misalnya di situ ada iklan suplemen, ya itu biasanya adalah istilahnya iming-iming yang menggiurkan. Dok, nanti seperti ini seperti ini. Nah, ini adalah makanya dokter itu gunakanlah ilmu kedokteran pada hal yang semestinya. Karena ilmu kedokteran ini bisa digunakan dimanapun dan untuk apapun gitu loh. Karena apa? Contohnya
Artinya yaitu dokter berbaju putih untuk mengatakan bahwa hidup sehat dengan minum air. Apa yang keluar di belakangnya itu mungkin merek tertentu. Mesti harus iya kita itu, menolak. Jangan dong, jangan seperti itu, saya nggak mau. Memang saya ahli gizi, ya. Bagaimana ketentuan minum air yang sebenarnya, tapi jangan pakai itu. Gitu. Artinya, dia nggak menyebutkan ini, tapi intinya bahwa segala sesuatu yang diumumkan oleh dokter, baik di media sosial, sebaiknya tetap ada suatu literaturnya, atau mungkin bacaan, atau mungkin ilmu dasar yang dikuasai sebagaimana average seorang dokter. Kalau misalnya kan average seorang dokter itu ya rata-rata dokter lah menganggap misalnya kalau misalnya kita dehidrasi itu nggak baik, itu ya rata-rata ya, seperti itu. Kalau misalnya jantung ya orang jantung ya rata-rata pengetahuan rata-rata seorang dokter terhadap penyakit jantung. Nah, kita apa? Itu adalah hal yang mesti harus kita lakukan. Bagaimana? Nah, kodik itu pada dasarnya dokter itu tidak boleh membanggakan dirinya, tidak boleh sembrono menyombongkan bahwa saya adalah dokter yang mempunyai pasien ribuan kali atau ribuan pasien semuanya sembuh. Itu tidak boleh disosmedkan karena tidak boleh mempromosikan dirinya. Itu adalah sumber dari kode etik kedokteran. Nah, kemudian berdampak pada iklan, berdampak pada mungkin nanti sosmed atau Instagram. Makanya hati-hati dalam hal misalnya contohnya Instagram kita operasi, kemudian dia selfie dilakukan di Instagram, itu ya artinya bolehlah bahwa dia menganggap dia adalah seorang dokter yang melakukan ini. Tapi ada suatu kaidah-kaidah tadi yang saya lakukan. Begitu Dokter Vika. Jadi baik, matur nuwun dok. Jadi ini sepertinya juga nanti bisa berhubungan dengan hasil kajiannya dokter Roni ya. Jangan-jangan apakah ini sudah jadi gejala pergeseran zaman atau tidak gitu ya dok. Karena sementara kalau kita berusaha mempertahankan marwah profesinya sebetulnya ya tidak diharapkan kan tidak bergeser dari situ ya dok. Bahwa dokter itu juga tidak kemudian mempromosikan diri dan juga tidak membawa merek tertentu ya dok yang spesifik begitu. Baik. Dokter tidak boleh memasang iklan misalnya dokter bisa menyembuhkan ABCD, itu saya nggak boleh. Nah, berbangga diri tidak boleh intinya dokter. Makanya dokter itu kan suatu hal marwah terahnya profesi dokter itu ya pada kita sendiri. Kalau kita itu gampang menyombongkan diri, sombong itu ya nggak, ya tetap orang itu kan nggak boleh ya. Artinya dokter itu biarpun sepandai apapun kan nggak boleh kecuali dia di dalam suatu kalangan ilmiah, jurnalnya dibacakan di mana, jangan langsung saya tuh bisa menyembuhkan 1000 macam penyakit. Ya. Baik, matur nuwun Dr. Darwito. Ini bergeser lagi dok ke ini Dr. Muhammad Rizky Nur Karim. Selamat siang dok, izin bertanya, bagaimana pandangan dokter apabila ada dokter yang menuntut pasiennya atas tuduhan pencemaran nama baik, atau misalnya ada pasien yang sengaja memberikan review buruk ke dokter tersebut di sosial media. Bagaimana seorang dokter harusnya menanggapi hal tersebut? Jadi ada pasien yang kemudian memberikan review yang kurang baik sehingga bisa menurunkan atau mengganggu nama baik dokter begitu nggih. Bagaimana dokter harus menanggapi hal tersebut gitu karena itu publik di sosial media gitu. Banyak yang membaca komen buruk tersebut. Ya, artinya pertama kan gini, dalam hal pendekatan ini kan masalah sebenarnya masalah delik ya. Delik hukum atau delik pidana sebenarnya. Pencemaran nama baik itu delik pidana biarpun itu adalah masuk ke dalam delik aduan. Kita mengadukan. Dengan mengadukan tersebut, pasien akan dipanggil oleh polisi. Karena dalam Undang-Undang Polri kan setiap laporan mesti harus ditindaklanjuti. Tetapi kan kita itu sebenarnya nanti ke depannya, misalnya namanya restoratif justice itu kan ke arah yang bukan langsung hukuman. Maksudnya diperingatkan orang tersebut, Pak Rizky, artinya diperingatkan bahwa Anda bisa saya laporkan loh tentang pencemaran nama baik. Saya peringatkan satu kali ya. Hanya dengan baik-baik diperingatkan sekali. Anda tolong deh dihapus konten Anda seperti itu. Saya tidak senang karena itu sudah menyerang pribadi saya. Itu adalah membawa dampak pada pribadi saya. Kalau dia masih tetap peringatkan lagi, berikutnya adalah peringatan itu tapi tetap
berikutnya. Dan berikutnya kalau dia sudah tidak mau, maka langkah hukum baru dilakukan. Laporkanlah hal tersebut, Anda merasa terganggu dengan konten yang disosmedkan tersebut. Dia akan disidik dan kita juga akan menjadi saksinya sebagai saksi pelapor. Prosesnya seperti itu. Apabila hal tersebut terjadi, maka saya yakin orang akan mikir bahwa kita juga bisa bertindak tersebut, bisa melakukan hal yang tegas. Jangan kita malah mendiamkan. Diperingatkan kedua. Kemudian ini memang nantinya kalau melihat dokter psikiater itu langsung bisa berhubungan dengan BHP2A di ID wilayahnya. Nah, kalau nggak perlu dimelakukan ID pusat, juga ada tim namanya BHP2A. Bagaimana caranya? Nantinya akan ditindaklanjuti oleh organisasi tersebut. Itulah pentingnya dalam hal melakukan kita masuk dalam organisasi profesi karena dilindungi profesinya. Kalau misalnya Anda tidak sendirian, misalnya berhadapan dengan orang tertentu yang memang mempunyai kekuatan yang maksa di luar kemampuan Anda misalnya, ya, itu kan misalnya harus organisasi profesi yang menindak atas laporan dari Pak Rizky. Ya gitu kan. Kita bertindak jangan langsung sendirian, tapi kita peringatkan, saya nggak berkenan, saya nggak berkenan loh, saya bisa melakukan hal tersebut untuk apa hanya misalnya melaporkan ke pihak polisi. Tapi misalnya kalau enggak laporkan ini, saya mau melaporkan biar didampingi oleh BHP2A-nya, ya, seperti itu. Oke. Iya, baik. Matur nuwun Dr. Darwito. Jadi itu ya, ada fasilitasi dan ada perlindungan dari organisasi profesi untuk hal yang semacam ini, begitu ya, Dok. Matur nuwun, Dok. Ini kemudian bergeser ke Pak Gunardi Endro. Media sosial merupakan media yang bisa mendorong profesi kedokteran agar tidak super eksklusif, penuh kerahasiaan, suatu kondisi yang bisa saja disalahgunakan dokter sendiri ketika menyembunyikan kesalahan diagnosis atau praktik. Apakah betul common sense yang berlaku di media sosial bisa memberi pengaruh positif kepada profesi kedokteran itu sendiri agar dokter-dokter lebih hati-hati dalam praktik? Artinya berpengaruh positif untuk meningkatkan kualitas praktik profesional, tidak hanya meningkatkan literasi masyarakat. Wah, ini pertanyaan yang sudut pandangnya menarik ya, Dok, karena bagaimana apakah kemudian media sosial bisa menjadi semacam mekanisme kontrol sosial untuk tenaga kesehatan dan dokter, begitu ya, Pak Gunardi? Ya, memang gini, makasih Dr. Gunardi, pertanyaannya bagus sekali. Gini ya, artinya memang kadang-kadang orang menganggap bahwa dunia kedokteran itu adalah dunia yang eksklusif hanya untuk dirinya sendiri. Memang dalam hal ilmu pengetahuan yang harus dijaga dalam hal ini adalah hanya untuk kalangan tertentu ya, karena nanti itu tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena itu adalah bisa disalahgunakan artinya. Tetapi prinsipnya kerahasiaan itu ada batasnya. Untuk proses keilmiahan itu enggak ada batasnya, tapi untuk masyarakat ada batasnya. Karena hal tersebut contohnya, kalau kita terus melakukan suatu hal yang memang harus dibuka semuanya, maka terjadi suatu contohnya, kenapa enggak eksklusif? Ada seorang suami istri datang diperiksa, kemudian dia datang ternyata suami atau istrinya tersebut menderita HIV. Kemudian apakah suaminya datang atau mungkin istrinya datang, Pak dokter, apa sih diagnosis istri saya? Kalau dokter itu terus terang, maka bisa berapi. Oh, kena HIV. Oh, pasti kalau misalnya semuanya pasti marah. Dan itu pernah saya lakukan, pernah menjadi kasus dunia kedokteran, dan itu terjadi sampai ke pengadilan. Karena dokternya itu membuka, dokternya kalah. Disu pengadilan. Karena dia membuka pada suaminya. Ini suami loh, suami istri loh, bukan orang lain. Maka kita harus eksklusif. Itu rahasia yang harus disembunyikan diagnosis. Karena apa? Membawa dampak. Misalnya itu karena HIV. Misalnya GO. Atau mungkin sipilis. Wah, ini sipilis, Bu, sampean bujune jenengan dan dengan ketularan. Oh, nggone bujune lah apa enggak bubar langsung. Itu HIV, itu adalah eksklusivitasnya penting bahwa praktek-praktek kedokteran untuk
ini. Tapi bagaimana untuk bagaimana diagnosisnya, dan diagnosis nggak boleh diungkapkan di sembarang tempat kecuali yang berhak. Kecuali yang berhak. Kalau di situ ada putusan pengadilan bahwa dokter wajib untuk dibuka di sidang, itu pun di sidang pengadilan. Nggak hanya semuanya dibebaskan apalagi di sosmed bahwa ini pasien seperti ini. Ya, seperti itu Pak. Berarti kemudian apa sih artinya memang di dalam dunia sekarang kapanpun lah dokter itu mesti harus punya kehati-hatian. Profesi kedokteran adalah profesi yang sangat harus memperhatikan kehati-hatian. Makanya dalam praktek kedokteran itu tidak hanya berpedoman satu kriteria. Mesti harus lewat anamnesis. Bagaimana anamnesisnya? Apakah gejala-gejala dan tanda? Kemudian baru dilakukan namanya pemeriksaan penunjang. Ya, kemudian pemeriksaan fisik dulu dan diperiksa apakah gejalanya dengan pemeriksaan fisiknya, baru kemudian langsungkan pemeriksaan penunjang, baru kemudian dilakukan, itu pun baru DD. Untuk diagnosis pastisnya masih ada. Makanya itu adalah namanya lubang keju yang harus saling ditutupi. Kalau lepas dari sini. Itulah namanya kehati-hatian. Sehingga dokter tidak gegabah hanya membaca foto langsung bisa mendiagnosis. Ya, hanya membaca satu gejala panas ini mendiagnosis nggak bisa. Makanya disitulah yang disebut namanya kehati-hatian. Itu adalah bagaimana marwah dunia kedokteran. Karena itu harus lewat. Dunia kedokteran harus tetap melakukan itu. Seorang dokter tidak boleh hanya satu poin atau jadi lewat harus anamnesisnya, kemudian dilakukan pemeriksaan klinis, kemudian dilakukan dengan pemeriksaan penunjang, baru DD dan baru ada terapinya. Nah, bagaimana dengan telemedicine? Nah, inilah yang menyebabkan. Makanya telemedicine itu dikemas contohnya bahwa gejala orangnya boleh boleh melakukan mengisi gejalanya, kemudian dilakukan bagaimana pemeriksaannya, bagaimana contohnya jantung. Oke, EKG-nya bagaimana? Itu telemedicine itu sebenarnya dari dokter untuk dokter. Tapi bagaimana yang gejala-gejala ringan, penyakit ringan mungkin bisa. Sehingga ini adalah telemedicine bisa dilakukan, tapi dengan suatu batasan. Tidak semuanya bisa di telemedicine dan telehome care. Begitu Pak Putih. Artinya memang harus kehati-hatian. Dokter adalah seorang profesi yang harus kehati-hatian. Jangan hanya mendasarkan satu gejala dan satu tanda kemudian bisa menentukan diagnosis. Harus ada pemeriksaan penunjang dan itu harus runtut. Itulah ilmu kedokteran. Begitu Pak Gunadi. Terima kasih pertanyaannya. Ini menjadi suatu hal yang memicu untuk bagaimana menjadi dokter yang baik. Saya yakin para guru-guru saya, partner saya nanti ini yang sangat. Karena ilmu ini saya dapat sejak saya mahasiswa tahun 80-an. Ya, seperti itu. Begitu Dr. Wika. Matur nuwun Dr. Darwito. Jadi ini tadi memang pertanyaannya juga sangat menarik ya Dok. Jadi Dr. Darwito juga meng-highlight bahwa dokter itu memang terikat dengan sumpah profesi dan kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan dan dituntut untuk memang selalu berhati-hati ya Dok dalam melaksanakan pelayanannya begitu. Hanya tadi mungkin ini mungkin bisa menjadi diskusi bersama gitu ya nanti bagaimana kemudian apakah dengan mekanisme di media sosial itu tuh kemudian bisa membantu dokter dan anggotanya untuk berkaca gitu ya Dok, bahwa apakah dokter yang sekarang dengan profesi semacam ini itu dilihat atau bagaimana ekspektasinya pandangan masyarakat terhadap profesi kita gitu mungkin ya Dok. Jadi tapi itu mungkin nanti bisa dilanjutkan. Ini sepertinya Prof Yati atau Prof Narto akan ngendiko. Jadi ini karena sudah open mic, kami persilahkan Prof Yati atau Prof Narto ngendiko. Nah, Prof. Pak Narto. Prof. Waalaikumsalam, Prof. Iya. Kalau masih ada waktu, saya masih akan memberikan komentar. Nomor 1, Pak Darwito hebat. Matur Prof, matur nuwun. Betul-betul berguna untuk semuanya. Betul-betul berguna untuk semuanya.
Kemudian nomor 2, ini mungkin satu permintaan Pak Darwito, bahwa CBMH akan mempublish atau membuat buku yang sifatnya umum, jadi Bioethics for the 21st Century gitu dari CBMH. Ini tulisan Pak Darwito yang tadi saya ikuti, ini bisa masuk menjadi salah satu topik yang ditulis oleh Pak Darwito. Tadi kan sudah bahasa Inggris ya, Pak ya? Iya, Prof. Ini tadi banyak literatur yang saya baca, Prof. Nanti mungkin ditambah dengan pengalaman. Itu merupakan sesuatu tambahan dari buku dari CBMH itu untuk memperkuat CBMH tidak hanya nanti di tingkat nasional, tetapi bisa juga di tingkat internasional. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu, Bu Wika itu Inggrisnya ya terreces mestinya ya, gawe komentar apa, gawe tulisan singkat, saya kira nanti juga bisa dimasukkan. Jadi itu bukan tulisan sendiri saya, tapi juga tulisan bersama-sama di antara anggota-anggota CBMH gitu. Jadi ini kira-kira usulan yang mungkin Pak Darwito paling cepat memasukkan itu, nanti biar dikumpulkan Bu Dewi, Mbak Dewi gitu. Apa kira-kira Pak Darwito membolehkan itu pertanyaan saya. Matur nuwun sangat, Prof. Malah boleh, Prof. Kalau matur nuwun sangat, Prof, bisa diikutkan dalam pembuatan buku tersebut yang sangat-sangat prestis bagi saya. Iya. Dan ini tadi yang kan saya mengikuti sejak awal itu luar biasa ini. Memang ini masalah-masalah sosial yang melibatkan mungkin tidak hanya dokter, perawat pun bisa begitu gitu loh. Ya. Itu singkat saya, Bu Wika. Matur suwun sangat. Ini saya diberi peluang untuk ikut bicara. Ya, Pak. Matur nuwun, Prof. Lah ini berarti kan kalau saya kan gitu nggak berani nyuwun ke Dokter Darwito. Kalau Prof Narto yang ngaturnya, berarti diaturi Dokter Darwito untuk ikut membantu mengisi siapa buku. Yang berani nolak Prof Narto? Ya, Prof. Alhamdulillah, Prof Narto saya akan yang pikirin, Prof, segera. Iya, baik. Ini ada satu lagi pertanyaan, Prof. Oh, nggih, Prof. Ini usul yang sangat baik. Jadi ini akan nyuwun selanjutnya Dr. Darwito membantu berpartisipasi dalam penyusunan buku dari Center ngaten ya, Dok. Ini ada satu pertanyaan sepertinya masihan di chat ini. Dr. Azid dari Dr. Azid. Ini Mas Azid, Pak Azid menanyakan, menarik sekali pemaparan dari Dr. Darwito ketika mendiskusikan social media use of physician dengan telemedicine. Karena pada kenyataannya peran keduanya seringkali tercampur. Pengen mendengarkan pendapat dari Dr. Darwito, apakah lebih baik dokter memisahkan akun media sosialnya sebagai pribadi dan sebagai profesional nakes gitu, supaya nggak nyampur itu tadi. Di Instagram ternyata melayani anamnesis tanya jawab obat gitu, Dok. Jadi ini pertanyaan Dr. Azid kan apa dipisah gitu. Jadi ya kalau akun pribadi dan ini akun sebagai profesional nakes gitu. Ini saya ikut nitip pertanyaan juga nebeng di Dr. Azid. Karena kan membaca di bawah ini juga sudah ada Dr. Nasrun yang juga mengingatkan bahwa MKIK kan pernah mengeluarkan fatwa ya, Dok ya. Bahwa baru-baru ini ada fatwa yang kemudian dokter kalau bermedia sosial disarankan, dihimbau punya 2 akun gitu ya, Dok. Yang satu kalau untuk tujuan edukasi profesional, yang kemudian yang satu kalau untuk pribadi pertemanan silahkan begitu. Nah, tapi pertanyaan tambahan yang saya mau tebengkan di sini, Dok, kalau kemudian akunnya itu dipisah, yang satu untuk edukasi, jadi mungkin akunnya akan diidentifikasi dengan dokter siapa gitu. Jadi identitas dokternya jelas. Tapi kemudian akun yang pribadinya itu yang terpisah, itu kalau mencantumkan nama dokter juga, itu apakah juga tidak sama saja akan tercampur atau kemudian tidak diperbolehkan gitu, akun pribadinya ya jangan dicantumkan identitasnya sebagai dokter gitu. Pandangan Dr. Darwito bagaimana ya, Dok? Oke, sebenarnya kan begini ya, artinya bahwa memang kan dokter itu, kalau saya ya,
pribadi yang memang sangat menarik. Pertama, kalau contohnya di masyarakat, seorang dokter, apapun dokternya, itu pasti identik bahwa dokter itu mesti kalau ada pun penyakitnya, pertanyaannya biarpun misalnya dokter parasitologi, mesti ditanyain tentang dokter, bagaimana dok kalau di teman RT atau di tempat RT-nya atau teman-teman sosialnya yang SMA, tanyain mengenai COVID bagaimana. Nah, makanya itulah dokter itu selalu mengikuti perkembangan zaman, 1, mengikuti informasi terkini, 2, kemudian harus baca, makanya namanya dokter itu harus mengikuti perkembangan selamanya. Karena biarpun dia dokter parasitologi loh, atau dokter PK, atau mungkin seperti saya dokter bedah onkologi, ditanyain juga tentang bagaimana tentang COVID perkembangan. Makanya itu mesti dokter itu harus belajar. Itu 1. Tapi saran menarik ini adalah sebenarnya dokter itu konten untuk keilmiahan itu per grup itu harus mewadahi. Sehingga di situ adalah memang harus terpisah ya. Bagaimana kita bicara tentang ada khusus, memang di dunia di luar kan begitu memisahkan. Tadi yang saya ungkapkan itu terpisah dia. Kalau memang akun pribadinya, tapi kemudian di dalam suatu akun per grupnya. Sehingga per grup itu diskusi tentang bagaimana penyakitnya dan yang lain, termasuk tentang edukasi dan yang lain. Ini adalah memang hal yang sangat menarik, tetapi itu belum lazim di Indonesia. Tapi itu adalah saran dari MKEK itu juga dia berpaku pada misalnya jurnal-jurnal atau literatur yang sudah dilakukan di teman-teman di luar. Tapi prinsipnya itu akan lebih baik. Contohnya gini, kalau saya praktek namanya online, ya, ada namanya tapi di sini belum ada. Di Karyadi itu ada namanya praktek online. Itu hanya tempatnya hanya di sana dan jamnya tertentu. Jamnya tertentu. Artinya ada suatu namanya praktek, namanya ya telepraktek lah, telemedicine praktek. Di situ ada pertanyaan ada dokter, ada disediakan suatu komputer di dalam suatu ruangan tertentu, perawatnya, kemudian pasien tersebut mendaftar di perawat tinggal klik dokter gitu. Kemudian saya memberikan suatu batasan dan di sana ada tahu biarpun saat ini masih gratis ya, itu maksimal 1/4 jam satu pasien. Kemudian kita menggaskan suatu wawancara dan itu akunnya adalah bukan akun dokter Darwito, tapi akun rumah sakit. Nah, ya, seperti itu. Dan itu dikelola. Seandainya itu dikelola di rumah sakit seperti itu akan menambah ranking masyarakat. Kemudian tadi kolaborasi antara dokter, pasien dan suatu tentang rumah sakit atau hospital. Dengan seperti ini maka sama-sama menaikkan ranking dokter, dari dikenal dia adalah dokter rumah sakit juga sama, pasien merasa terlindungi dan ini disediakan sendiri, bukan langsung saya praktek di WA saya di sini, enggak. Ini adalah betul-betul dikelola dan itu ada direkam oleh suatu ini. Ini adalah untuk telemedicine dan telekonsultasi sebenarnya. Tapi nanti ini kan untuk dokter yang memang hanya kelihatannya satu minggu dikasih jatah 1 hari karena belum banyak ya. Tapi saya pernah mendapatkan 2 pasien, itu pun juga pertanyaannya sebenarnya ringan-ringan. Tapi kan ini harus lewat suatu proses, lewat institusi. Begitu Mas Aziz. Mungkin ada pendapat lain atau mungkin karena ini berkembang ya. Saya yakin ini akan menjadi suatu berkembang. Karena sementara ini yang menggunakan ini adalah Halodoc dan yang lain. Terus saya menyebutkan satu merek tertentu itu telah menggunakan manfaat ini. Silakan mungkin. Baik. Matur nuwun Dr. Darwito. Ini sepertinya Dr. Aziz mungkin akan, Mas Aziz. Mas Aziz mau menanggapi. Semoga Mas Aziz. Matur nuwun, Dok. Sepakat sekali tadi dengan pendapat Dr. Darwito bahwa memang seharusnya dipisah. Apalagi kemudian ketika kita bicara dengan konteks telemedicine tadi, bahwa waktunya disediakan, kemudian fasilitasnya juga bukan kemudian dengan menggunakan akun pribadi dokter untuk kemudian memberikan telemedicine secara bebas begitu, konsultasi gratis misalkan dari akun Facebook atau karena kemudian pertanggungjawabannya kan kemudian kalau tidak dengan fasilitas kesehatan akan mempersulit diri dokter itu sendiri. Misal itu saya sangat sepakat sekali.
Dan memang itu mungkin yang saat ini harus kita kampanyekan, bahwa ya pembedaan itu kemudian menjadi penting, bahwa dokter ketika dia memang bersosial media untuk dirinya sendiri sebagai pribadi, ya jangan kemudian bawa-bawa pekerjaannya begitu. Tidak juga kemudian Bob Sadino atau pengusaha-pengusaha sukses, misalkan Elon Musk, kemudian punya sosial media dan mengatakan bahwa saya ini CEO perusahaan atau CEO Garuda, kemudian tidak, menurut saya kemudian itu harus dipisahkan. Apalagi kalau dokter kemudian kewajiban dalam merahasiakan pekerjaannya, dalam arti bahwa yang dia pegang, dia pertanggungjawaban adalah informasi rahasia orang per orang, itu hal yang wajib tidak hanya secara moral tapi juga secara hukum. Menurut saya itu harus betul-betul diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin, tadi saya tidak tahu apakah yang lain menyadari, tadi karena saya mendengar lamat-lamat contoh itu dari Prof. Narto tadi, ketika diadres sebagai profesor, kemudian beliau orang nganggo profesor. Tadi saya mendengar lamat-lamat beliau ngendika begitu. Karena memang ya saya dulu di tahun 2012 begitu, saya sempat mengantarkan surat dari Prof. Narto ke salah satu rumah sakit di Jogja yang beliau mengatakan sudah tidak praktek karena merasa kompetensinya sudah tertinggal dari yang muda-muda. Itu menurut saya tidak banyak dokter yang kemudian melakukan hal itu dan kemudian mengakui secara resmi begitu bahwa mbok ojo aku neh sing nom ben pasiene luwih kopen. Itu satu hal yang menurut saya kemudian harus dicontoh, bahwa kemudian saya juga mendengar hal yang sama ini dari Prof. Yakub, bahwa ketika beliau di kampus diadres dengan dokter, itu beliau menolak juga. Apa kowe pasienku kok nyeluk aku dokter? Dokter ki nek kowe dadi pasienku, nek aku nang kene iki profesor gitu, guru. Ya celuke guru gitu, dosen gitu. Ya, saya juga mendapat contoh ini kemudian dari Prof. Narto bahwa loh aku profesor ki guru besar, nek wis pensiun ya wis. Itu satu hal, meskipun kita tetap mengadres dengan Prof karena bukan karena apa-apa, tapi karena memang ya guru besar. Jadi ya memang sudah bukan hanya kebiasaan juga, tapi juga bentuk penghormatan gitu. Dan kepada guru besar yang lain pun juga kita melakukan hal yang sama. Menurut saya ini contoh-contoh yang kemudian harus kita kampanyekan, gitu, bahwa ya dokter itu memang membanggakan. Tetapi kalau sosial media ukuran itu urusan lain gitu. Kalau kemudian dicampurkan maka akan membuat chaos. Menurut saya kita sebagai bioethesis bisa mengkampanyekan hal ini, membedakan dan kemudian memperlakukannya secara profesional, baik sebagai tenaga profesinya maupun profesional sebagai dia pribadi yang bermain akun media sosial. Saya pikir itu pembeda yang harus kita lakukan. Tambahan saya, Dok. Terima kasih, Mas Aziz. Terima kasih, Pak Aziz. Jadi mungkin ini secara tidak langsung implikasinya apakah kita perlu kemudian mengkampanyekan sampai ke contohnya bahwa kalau bikin 2 akun yang terpisah, yang satu yang pribadi, maka ya tidak perlu dicantumkan identitasnya sebagai dokter atau pekerjaannya sebagai dokter gitu Pak Aziz ya. Karena kalau yang CEO tadi kan harusnya nggak mencantumkan dia CEO perusahaan tertentu gitu, contohnya Pak Aziz gitu. Ya, maksud saya kemudian ketika membuat akun Facebook itu kalau memang sebagai dokter dan memang digunakan untuk telemedicine tadi, digunakan untuk berhubungan dengan pasiennya, ya maka dicantumkan. Ya. Tapi kalau yang pribadi mau upload foto keluarga kok kemudian kok pakai jas dokter itu kok yo kebangetan. Kalau bukan jas, tapi tulisannya itu loh, namanya tuh biasanya kan selalu embedded ya, beberapa fenomena itu kan dia tercantum sebagai namanya gitu loh. Ya. Dokter siapa gitu, nama akunnya maksudnya setidaknya. Oke. Ya. Terima kasih Pak Aziz. Ya. Dr. Darwito. Ada suara Prof. Yati. Monggo Prof. Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mendengar tuh yang zamannya almarhum ayah saya, beliau juga dokter, juga pengajar. Itu luar biasa disiplinnya. Sampai memasang nama
dokter, nama beliau di rumah, nama prakteknya, itu luar biasa keras terhadap dirinya. Ukurannya itu tidak boleh, jangan diberi lampu. Wah, luar biasa. Nah, ini sekarang kok jarang ya, gitu loh, diperhatikan. Ini bagaimana ya? Jadi mungkin Pak Darwito pirsa bahwa ada aturannya lah. Seorang dokter itu namanya. Kalau dia tidak praktek di rumahnya, ya apa perlu ditulis dokter ini dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah itu ada aturan atau hanya rasa saja? Ada yang dokter yang sensitif, yang tidak sangat tidak memerlukan mengkampanyekan dirinya kecuali menginformasikan sewajarnya. Pertanyaan saya, ada enggak ya aturan-aturan tertulis, Pak Darwito? Gimana? Prof, gini Prof. Sebenarnya di dalam hal namanya ada pedoman untuk pelaksanaan praktek di ID itu ada, salah satunya adalah tidak boleh batas ukuran informasi tempat praktek ya, papan nama itu tidak boleh besar dan tidak menyantumkan yang hanya mungkin yang perlu adalah nomor mungkin SIP, kemudian langsung jam praktek, kemudian seperti itu. Tidak boleh mencantumkan bisa misalnya contohnya bisa A, bisa B, bisa C menyembuhkan ini. Itu kan sama dengan promosi. Saya pikir itu ya sudah jelas di dalam aturan yang dikeluarkan oleh ID, Bro. Ada ya Dok ya. Jadi pagar-pagarnya, ketentuannya itu sebetulnya memang ada ya Dok. Ada. Ya. Ukuran papan nama, apa yang ditulis begitu ya. Warna hitam putih. Oh iya. Ada, Bro. Ini kok saya jarang melihat diperkenalkan atau tugas siapa ini untuk begitu loh. Hal-hal semacam itu sosialisasi aturan menikah ya tidak pernah ya. Ya betul. Ya betul. Jadi kayak ya wis ngerti diri padahal belum tentu. Apakah itu mungkin memang perlu digalakkan lagi ya kampanyenya begitu ya, Prof? Ya, maksudnya gitu ya. Ya mungkin tugasnya CBM lagi nih. Kok banyak, Bro? Kok banyak? Ini berarti gandengannya harus makin kencang dengan ID nih. Gandengannya harus banyak nih, Bro. Iya. Supaya lebih kuat. Kita harusnya jadi sorongnya ID juga ya. Main vice versa antara kita dengan ID. ID Jogja kan juga sudah sangat mengharapkan itu. Betul. Nyuwun pangapunten menika karena saya juga lirik-lirik jam menika Dok dan Prof. Ini sepertinya masih ada satu pertanyaan lagi. Mungkin ini jadi yang terakhir, mohon izin. Ini dari Dr. Hari Nugroho. Dr. Hari Nugroho menuliskan di chat, gelar dokter itu status karena lulus FK atau fungsi atau profesi? Begitu pertanyaan Dr. Hari. Mohon tanggapannya Dr. Darwito. Ya, kan sebenarnya begini ya, artinya contohnya sarjana hukum misalnya seperti itu. Kemudian ada dokter, ada ST dan yang lain. Itu sebenarnya kan merupakan penghargaan seseorang atas dia sudah menyelesaikan suatu proses pendidikan. Dengan harapan dia adalah artinya memberikan pencerahan terhadap masyarakat sebenarnya apabila dia misalnya seorang sarjana hukum. Tapi prinsipnya adalah sebenarnya kan itu bisa saja namanya gelar itu bisa disalahgunakan, bisa yang lain ya. Tapi prinsipnya ya kalau memang itu gelar ya karena dokter itu kan gini, boleh bergelar dokter tapi belum tentu dia menjalankan profesinya, Pak Hari. Dia adalah seorang dokter, misalnya saya Dr. Darwito, tapi saya nggak praktek karena saya nggak punya STR, saya nggak punya izin.
nggak punya SIP. Kalau dia seorang dokter, itu namanya seorang dokter. Saya seorang sarjana hukum, belum tentu saya seorang hakim, belum tentu seorang advokat, karena harus ada suatu lewat tertentu. Dan juga sama, dokter adalah memang itu sebutan dokter, Darwito, DR Darwito. Tapi dia nggak praktek, karena saya nggak punya SIP. Saya tidak punya STR, karena dengan adanya untuk memiliki STR, dia harus memenuhi suatu persyaratan tertentu. Memperpanjang STR juga sama, harus mengikuti kegiatan ilmiah sekian persen, pengabdian masyarakat sekian persen, dan yang lain itu ada suatu borang-borang yang harus diisi. SIP juga sama, surat izin praktek harus dilengkapi dengan ID dan yang lain. Ada surat keterangan yang lain. Tapi dia seorang dokter, artinya DR itu adalah sebutan dia telah menyelesaikan profesi, gelar, karena belum tentu dia menjalankan profesinya. Begitu Dokter Adi. Oh baik, jadi ini secara legal formal memang kalau menyelesaikan profesinya, pendidikannya, dan trainingnya, maka dia memang berhak menuliskan ya dok ya? Iya, tapi belum tentu dia menjalankan profesi. Tapi belum tentu, baik. Mungkin itu berarti ya poin itu yang juga perlu tambahan kampanye dan sosialisasi supaya edukasi masyarakat juga lebih baik ya dok ya? Bahwa ya, karena contohnya dokter yang ditangkap sekarang dalam satu yang sangat viral di masyarakat, itu ditangkap dia bukan sebenarnya dia adalah karena dia tidak praktek karena STR-nya mati dan SIP-nya juga nggak punya SIP. Betul. Walaupun memang juga sudah lulus menyelesaikan pendidikan ya dok ya. Iya. Oke, baik. Baik, terima kasih sekali Dokter Darwito. Ini tidak terasa sudah di penghujung acara karena ini sepertinya juga sudah over sebetulnya. Kadang-kadang itu kita berusaha 14.30 tapi saking menariknya ini ya over. Karena tidak bisa diputus gitu. Tapi mungkin mohon izin untuk mengakhiri karena ini sudah waktunya juga dan banyak sekali yang kita diskusikan dan kita pelajari sangat menarik hari ini. Matur nuwun atas pencerahannya Dr. Darwito dan juga dari Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi dalam diskusi dan juga dari Prof. Yati, Prof. Narto yang sudah memberikan tanggapan dan juga mendampingi kita semua gitu ya untuk berdiskusi hari ini. Sebelum kita akhiri, ini ada pesan sponsor lagi, mohon maaf, karena mengumumkan sekaligus untuk minggu depan, Rabuan akan kita lanjutkan dengan topik yang lain, yaitu penolakan perawatan COVID, pertimbangan etik dan pertanggungjawaban hukum, yang akan kita undang narasumbernya adalah Dr. Tuntas Danardono, SPFM, MSI Med MH, dan juga dimoderatori oleh Dr. Azid. Kemudian waktu dan tempat sama ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua mungkin mengingatkan bagi Bapak dan Ibu yang tertarik untuk mengikuti pelatihan HELP, nanti bisa menghubungi Sekretariat Center untuk informasi lebih lengkapnya. Demikian acara hari ini sangat lancar dan sangat baik. Saya yakin ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Bapak dan Ibu berkenan untuk bisa hadir dan ikut menyemarakkan acara Rabuan juga yang selanjutnya. Semoga kita semua selalu sehat di masa pandemi dan tetap menjaga prokes dan sekeluarga sekitar kita semuanya juga terjaga keamanannya. Demikian acara hari ini kami haturkan sekali lagi terima kasih atas Dr. Darwito paparannya dan ilmunya dan kepada Bapak dan Ibu atas perhatian dan partisipasinya. Ada kekurangan kami mohon maaf. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Prof. Narto, Prof. Yati, Pak Asid, Bu Wika, Pak Roni, kemudian Prof. Rika dan yang lain. Makasih. Matur nuwun sedoyo atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa lagi di Rabuan selanjutnya. Siang. Ya, Raf, matur nuwun, Raf. Sehat selalu. Semoga sehat selalu. Amin, Raf. Amin.